Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pembahasan materi listrik dinamis bagian yang keempat. Pada bagian yang keempat ini akan dibahas mengenai alat ukur listrik, GGL atau gaya gerak listrik, hambatan dalam sumber tegangan, dan tegangan jepit. Oke, kita bahas yang pertama, alat ukur listrik. Pada pembahasan listrik dinamis yang pertama dan kedua sudah dipelajari mengenai besaran-besaran listrik, yaitu ada muatan listrik, kemudian ada kuat arus listrik, kemudian ada tegangan listrik, dan ada hambatan listrik. Nah, hanya untuk mengingatkan apa itu besaran. Nah, besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka-angka. Kita lihat dulu apa itu alat ukur listrik. Yaitu alat yang digunakan untuk mengukur besaran-besaran listrik, yaitu tegangan, kuat arus, dan hambatan listrik. Alat ukur listrik yang ada sekarang ada yang berbentuk digital dan ada yang berbentuk analog. Ini contoh alat ukur listrik analog, yaitu ini adalah ampermeter, ya. Kemudian ini adalah multimeter. Nah, kalau multi itu banyak, jadi banyak yang bisa diukur. Nah, dengan menggunakan multimeter ini bisa digunakan untuk mengukur tegangan, bisa juga untuk mengukur kuat arus, bisa juga digunakan untuk mengukur hambatan. Kemudian multimeter ini bisa juga mengukur arus AC maupun DC, atau arus searah dan arus bolak-balik. Kemudian berikutnya, contoh yang kedua, yaitu alat ukur listrik digital. Nah, kalau digital, besaran yang diukur, ya, baik kuat arus, tegangan maupun hambatan, itu akan langsung terlihat di sini. Kalau multimeter analog, di sini perlu ada keterampilan untuk membaca daripada skala. Nah, sekarang bagaimana cara membaca skala daripada alat ukur listrik tersebut? Mari kita bahas. Nah, yang pertama, cara membaca skala daripada ampermeter. Ini adalah skala dari ampermeter. Nah, kalau ampermeter di sini ada tulisan A. Kalau voltmeter di sini ada tulisan apa tuh? Pi, ya. Ini adalah skala daripada ampermeter. Skalanya ini 0 sampai dengan 50. Kemudian ini adalah batas ukurnya, ya. Untuk 0 ini adalah kutub negatif. Kemudian yang ini adalah batas ukurnya. Jadi ini batas ukurnya 1 ampere, ini batas ukurnya 5 ampere, dan ini merupakan kutub positif. Kemudian jarum daripada ampermeter ini menunjukkan di sini. Nah, ini berapa ampere gitu, ya. Kalau misalkan jarum penunjuk ampermeter itu ada di sini. Nah, untuk menghitungnya, caranya yaitu dengan melihat angka yang ditunjukkan oleh jarum. Nah, angkanya ini kira-kira berapa? Ya, sekitar 12 atau 13. Dibagi dengan skala maksimum. Nah, skala maksimumnya di sini 50. Kemudian dikalikan dengan batas ukur. Jadi kalau misalkan yang dihubungkannya itu 1 ampere,
berarti batas ukurnya itu ampere. Kalau yang dihubungkannya itu 5 ampere, berarti di sini batas ukurnya itu 5 ampere. Sebagai contoh nih, jadi angka yang ditunjukkan oleh jarum itu 12, skala maksimumnya itu 50, kemudian batas ukurnya ini 1 ampere. Kemudian contoh yang kedua, contoh yang kedua yang membedakan itu hanya pada batas ukurnya. Jadi kalau dihubungkannya itu 5 dengan 0, nah batas ukurnya itu adalah 5. Kalau dihubungkannya tuh 1 dengan 0, nah berarti batas ukurnya itu 1. Nah, mudah sekali untuk membaca ampere meter. Demikian juga untuk membaca skala pada voltmeter. Jadi kalau voltmeter di sini ada tulisan pi. Ini sama tadi batas ukurnya. Ya, batas ukurnya kalau dihubungkan 0 dengan 10, berarti batas ukurnya itu 10. Kalau 0 sama 1, ini berarti batas ukurnya itu 1 volt. Yang 0 ini adalah kutub negatif, kemudian yang 1 kutub positif, yang 10 juga ini kutub positif. Jadi caranya sama, yaitu angka yang ditunjukkan oleh jarum dibagi dengan skala maksimum. Nah, di sini angka yang ditunjukkan oleh jarumnya di sini 40, skala maksimumnya 50. Nah, ini batas ukurnya 10 volt. Jika jarumnya itu menunjukkan angka 40, maka besarnya itu adalah 8 volt. Nah, itu cara membaca skala voltmeter dan ampere meter. Oke, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara menggunakan voltmeter dan ampere meter. Kita perhatikan animasi di virtual lab berikut ini. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan bagaimana menggunakan voltmeter dan ampere. Misalkan ada 2 buah batu baterai. Kemudian dihubungkan dengan kabel. Kemudian ini adalah lampunya. Nah, ini rangkaian listrik sederhana yang terdiri dari baterai, kawat penghantar, dan lampu. Nah, bagaimana kalau kita mau mengukur tegangan daripada ujung-ujung lampu? Nah, kita ambil voltmeternya. Nah, bagaimana untuk mengukur beda potensial dari ujung-ujung lampu ini? Atau sama juga, karena ini lampunya cuma 1, beda potensial ujung-ujung baterai. Nah, kita harus memperhatikan polaritasnya. Ini adalah kutub positif, ini adalah kutub negatif. Nah, yang merah ini dihubungkan dengan kutub positif, ya. Nah, dikenakan ke kabelnya ini. Kemudian yang hitam inilah kutub negatif. Nah, terlihat di sini tegangannya itu 18 volt. Nah, ini cara daripada mengukur tegangan dalam suatu rangkaian listrik. Jadi di sini voltmeter atau alat pengukur tegangan dihubungkan secara paralel. Nah, bagaimana untuk mengukur kuat arus listrik? Nah, untuk mengukur kuat arus listrik, ampere meter ini harus dihubungkannya itu secara
seri dengan lampu atau dengan hambatan. Nah, berarti rangkaian ini harus dipotong terlebih dahulu. Kita potong dulu. Jadi pada saat dipotong ini tidak ada arus yang mengalir. Nah, sekarang kita hubungkan ampere meter ini secara seri. Nah, lampu itu menyala kembali. Nah, di sini tegangannya itu 18 volt. Watt arus yang mengalirnya itu 1,8 ampere. Jadi itu cara mengukur kuat arus dan tegangan. Nah, dari percobaan tadi itu dapat kita simpulkan cara mengukur daripada kuat arus dan tegangan, yaitu voltmeter dihubungkan secara paralel dengan lampu dan ampermeter dihubungkan secara seri dengan lampu atau dengan hambatan. Jadi voltmeter dihubungkan secara paralel dengan hambatan dan ampermeter dihubungkan secara seri dengan hambatan. Nah, kalau dalam bentuk skema itu digambarkannya itulah seperti ini. Ini adalah lambang dari baterai, ya. Yang panjang ini positif, yang pendek itu adalah negatif. Kemudian ini adalah hambatannya, ya, lampu. Kalau di sini, kemudian ini adalah voltmeter. Nah, voltmeter ini dihubungkannya secara apa itu? Paralel dengan hambatan. Sedangkan ampermeter ini dihubungkan secara seri. Saya kira sangat mudah sekali, ya, cara menggunakan voltmeter dan ampermeter. Oke, kita lanjutkan pada bagian yang kedua, yaitu GGL, hambatan dalam dan tegangan jepit. Untuk memahami GGL, hambatan dalam dan tegangan jepit, perhatikan percobaan berikut ini. Oke, yang pertama itu adalah GGL. GGL itu adalah tegangan dari sumber tegangan atau tegangan baterai, ya, pada saat baterai ini belum dihubungkan dengan hambatan luar. Nah, sekarang berapakah GGL daripada baterai ini? Kita ukur dengan menggunakan voltmeter. Besar GGL dari baterai ini besarnya adalah 9 volt. Kemudian yang kedua itu hambatan dalam. Hambatan dalam adalah hambatan yang ada dalam baterai atau hambatan yang ada dalam sumber tegangan. Jadi di dalam sumber tegangan juga itu ada hambatan, sama seperti pada penghantar listrik juga ada hambatannya. Nah, tapi hambatan dalam sebuah baterai itu nilainya itu biasanya tidak terlalu besar. Sekarang kita tambahkan nilainya di sini. Nah, nilainya ini tegangan 9 volt. Kita tambahkan juga hambatan dalam baterainya. Misalkan hambatan baterainya itu 1 ohm. Jadi ini yang 9 volt ini adalah GGL, yang 1 ohm ini adalah hambatan dalam. Kemudian satu lagi, apa itu tegangan jepit?
Nah, tegangan jepit yaitu tegangan baterai setelah dihubungkan dengan hambatan luar. Nah, sekarang kita perhatikan sebelum dihubungkan dengan hambatan luar, tegangannya 9 volt. Sekarang kita tambahkan dengan hambatan luar. Misalkan kita pasang lampu. Nah, sekarang mau dihubungkan. Perhatikan tegangan ujung-ujung baterainya. Nah, ternyata tegangan ujung-ujung baterainya sekarang itu turun menjadi 8,18 volt. Nah, tegangan yang besarnya 8,18 volt ini dinamakan dengan tegangan jepit, yaitu tegangan baterai pada saat baterai tersebut dihubungkan dengan hambatan luar. Nah, dari percobaan tadi dapat kita simpulkan yang pertama, GGL atau disingkat gaya gerak listrik adalah beda potensial antar terminal sumber tegangan atau ujung-ujung baterai ya, atau generator ketika tidak ada arus yang mengalir pada rangkaian luar. Nah, itu adalah GGL. Nah, dari percobaan tadi besarnya GGL itu adalah 9 volt. Kemudian GGL biasa disimbolkan dengan E, dengan satuan volt. Nah, ini besarnya GGL daripada baterai ini atau sumber tegangan ini, dan memiliki hambatan dalam yang besarnya ini 2 ohm. Lambang baterai itu dilambangkan seperti ini. Yang panjang positif, yang pendek itu negatif. Ini adalah lambang dari GGL, dan R ini adalah lambang dari hambatan dalam. Kemudian ini adalah voltmeter, dan voltmeter itu biasanya disimbolkan seperti ini. Hambatan dalam. Nah, tadi hambatan dalam itu adalah hambatan listrik yang ada dalam baterai atau sumber tegangan, biar umum ya, sumber tegangan. Simbol hambatan dalam adalah R dengan satuan ohm. Nah, itu pengertian daripada GGL, hambatan dalam, dan satu lagi tegangan jepit baterai. Tegangan jepit adalah tegangan ujung-ujung baterai atau terminal baterai ketika baterai itu mengeluarkan arus listrik. Simbol tegangan jepit adalah pi, atau biasanya ditambahkan juga pi jepit dengan satuan volt. Nah, dari percobaan tadi didapat bahwa tegangan jepitnya itu adalah 7,5 volt. Sedangkan GGL baterai itu besarnya 9 volt dan hambatan dalam baterai itu besarnya 2 ohm. Rangkaian ini dapat juga digambarkan seperti ini. Ini adalah lambang lampu atau hambatan. Kemudian ini adalah lambang GGL. Nah, PAB ini adalah tegangan jepitnya. Atau biasanya ditulis juga di sini bukan PAB tapi pi jepit ya. Atau kalau PAB ini dibacanya tegangan ujung-ujung baterai atau tegangan antara titik A dengan titik B. Kemudian besarnya tegangan jepit itu dirumuskan PAB sama dengan E dikurangi I kali R. Jadi PAB itu tegangan. Jadi PAB itu adalah GGL dikurangi dengan pengurang tegangan yang diakibatkan oleh hambatan dalam, atau dirumuskan I kali R.
Ingat, I kali R ini adalah tegangan. Dari hukum Ohm, bahwa hukum Ohm itu P sama dengan I kali R. Atau tegangan jepit ini bisa juga dirumuskan PAB itu sama dengan I kali sigma I kali R. Mengapa sigma? Karena bisa saja di sini hambatannya itu lebih daripada 1. Ini besarnya tegangan jepit, di mana E sama dengan GGL dalam satuan volt, PAB tegangan jepit, I kuat arus dalam ampere, dan sigma R itu sama dengan jumlah hambatan luar rangkaian. Satuannya itu adalah ohm. I kali R itu dinamakan juga dengan tegangan polarisasi baterai dengan satuan volt. Nah, untuk memahami materi ini, mari kita berlatih soal. Soalnya sebuah baterai memiliki GGL 12 volt dan hambatan dalam 2 ohm, mengeluarkan arus 2 ampere. Tentukan tegangan jepit baterai, kemudian yang B-nya hambatan luar rangkaian listrik. Soal ini kalau digambar itu seperti ini. Jadi diketahuinya GGL-nya 12 volt, GGL itu lambangnya E. Kemudian hambatan dalamnya itu 2 ohm, mengeluarkan arus 2 ampere. Ini arusnya ya. Nah, yang ditanyakan itu adalah tegangan jepitnya atau PAB. Ingat, tegangan jepit itu adalah tegangan ujung-ujung baterai pada saat baterai mengeluarkan arus listrik. Oke, ini diketahuinya. Jawabannya ya, tegangan jepit itu sama dengan E dikurangi I kali R. E-nya 12 dikurangi I-nya 2, hambatan dalamnya itu 2. 2 kali 2 4, jadi 12 dikurangi 4 itu 8 volt. Hambatan luar rangkaian listrik bisa dicari dengan tegangan jepit itu sama dengan I kali sigma R. Tegangan jepitnya didapat dari sini 8 volt, I-nya 2 ampere, kemudian yang ditanyakannya R. Kebetulan sini R-nya itu cuman 1, jadi R aja. Jadi R sama dengan 8 dibagi 2 didapat 4. Oke, untuk materi ini selesai. Saya cukupkan sekian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.